Halo Sobat Pajak, kali ini kami hadir dengan konten spesial bagi para guru TK, PAUD, dan RA. Dikarenakan baru saja banyak pengajar menerima honor guru untuk semester pertama. Alhamdulillah ya Bunda, akhirnya cair juga yang ditunggu-tunggu. Akhir-akhir ini, terdapat beberapa sekolah yang mengeluh telah menerima denda dari KPP. Selain tidak ada dana alokasi untuk membayar denda tersebut, kondisi pandemi saat ini menyebabkan pendapatan sekolah berkurang drastis. Bahkan, ada pula orang tua murid yang tidak berkenan membayar karena sekolah diselenggarakan dengan sistem jarak jauh. Nah, kenapa sih kok bisa sekolah sudah membayar pajak, kok masih didenda? Dan sudah lapor SPT tahunan, kok masih didenda? Kurangnya informasi yang dimiliki wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, sehingga atas setoran yang dilakukan menimbulkan denda terlambat setor dan terlambat lapor. Perlu diketahui bahwa kewajiban sekolah tidak berhenti hanya sampai pembayaran pajak saja. Namun, dalam pembayaran tersebut ada ketentuan yang harus diikuti. Jenis sanksi administrasi atau denda yang umumnya diberikan terdiri dari denda terlambat atau tidak lapor dan denda terlambat setor. Untuk denda terkait pelaporan, nilainya sama, yaitu Rp100.000. Sedangkan untuk keterlambatan setor, nilainya berbeda-beda, tergantung nominal yang dibayar dan juga berapa lama terlambat setornya. Saya setelah membayar honor, langsung setor pajak besoknya. Kok masih kena denda? Begitu kan pertanyaan para bunda? Nah, ternyata dalam melakukan pembayaran juga ada hal yang harus diperhatikan, yaitu kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan. Yuk, kita bahas satu persatu. Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan, PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sehingga seharusnya billing yang dibuat atas honor guru disesuaikan masa pajaknya dengan masa pajak ketika honornya cair, bukan menyesuaikan dengan judul atau peruntukan honor gurunya. Contoh, TK ABC akan membayar honor guru Januari sampai Maret pada tanggal 9 September 2021. Maka, masa pajak pada billing adalah September, bukan Januari sampai Maret. Atas billing tersebut juga dapat digabung menjadi satu billing, bukan dibuat terpisah satu billing per bulan. Penulisan bulan cukup dilakukan pada kolom uraian. Kadang-kadang ada sekolah yang membuat billingnya per bulan. Lebih ekstrim lagi, ada yang membuat per guru per bulan, padahal hal tersebut tidak tepat. Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, Pasal 24 Ayat 1 menyebutkan, PPh Pasal 21 paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Pada contoh kasus sebelumnya, pajak dapat disetor pada bulan September. Atau, jika dilakukan pada bulan Oktober, maka paling lambat harus disetor pada tanggal 10 Oktober 2021. Jika disetor setelah tanggal 10 Oktober 2021, maka dapat timbul denda. Nah, selanjutnya, selain kewajiban memotong dan menyetor, ada pula kewajiban melapor.
yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, umumnya memang sekolah hanya menyetor saja, tidak melapor. Namun, sebenarnya kewajiban pelaporan ini telah diatur dalam ketentuan ini. Pada kasus sebelumnya, karena pemotongan dilakukan pada masa pajak September 2021, maka kewajiban pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021. Jika tidak dilaporkan atau lapor melewati tanggal tersebut, maka dapat timbul denda. Khusus masa pajak Desember, meskipun tidak ada pemotongan atau penyetoran PPh 21, tetap wajib lapor ya. Tadi ketentuan pelaporan apa, ayo? Masih ingat tidak? Ya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti, untuk masa pajak Desember, paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 Januari. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan, terutama bagi yang dikenai denda ya, serta menambah informasi terkait pembuatan billing dan pelaporannya. Dan bagi yang belum menerima surat tagihan pajak, sebisa mungkin mengikuti ketentuan yang ada supaya terhindar dari denda. Khusus wajib pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat, apabila ada pertanyaan terkait perpajakan, dapat menghubungi nomor helpdesk yang terdapat di sosial media kami, yaitu Instagram dan Twitter @pajaksidbar. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!